Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberitaan firman dan pelayanan liturgis menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di GPIB Jemaat Ebenezer. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di sini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kita berada di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapa atau PKB GPIB. Tema ibadah hari ini, Kaum Bapa GPIB tidak kekurangan karunia. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Agus Sugiarto, SSI. Perayaan syukur HUT ke-39, Persekutuan Kaum Bapa atau PKB, saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaharuan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapak, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha yang mandek, bahkan tutup, sehingga para bapak bekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua khususnya kaum bapak tidak usah putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya dalam karya usaha layan secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luwes yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa juga daya cipta akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapak, untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tepatlah tema ibadah hari ini, kaum bapak tidak kekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 menjungkir balikkan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun kaum bapak GPIB tidak kekurangan karunia
untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapak saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya cipta, sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk pernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membaharui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia bina layan ke-39 tahun bagi Persekutuan Kaum Bapak. Engkau telah memperlengkapi para bapak dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun
untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para bapak tetap teguh, tangguh, dan luas menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan pembawa sukacita, serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan, jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji syukur hormat angkatlah kepada Sang Pencipta. Haleluya. Mari kembali kita menaikkan nada pujian Kidung Jemaat 52, Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan. Hujan turun menyirapi
dengarkan dia. Saudari-saudari dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk bersama-sama mohon bimbingan Roh Kudus di dalam pelayanan Sabda Allah. Bersyukur atas 39 tahun perjalanan persekutuan kaum Bapak Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Marilah berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan pembaharu Roh Kudus. Kami kembali berada di sekitar sabda firman Tuhan dan hendak merenungkannya. Karuniakanlah bagi kami kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan beritakan. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, bersabdalah, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Saudari-saudara jemaat, silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Yosua 3 ayat 1 sampai ayat 17. Yang menyatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari ini aku mulai membesarkanmu namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kuperintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalauinya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgazi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberangi di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku.
Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di seberang Sarta. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberangi bangsa itu di tempat tangan Yerikho. Tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberangi di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur, segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Disilakan duduk kembali. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kendali kepemimpinan kini beralih kepada Yosua. Setelah Musa wafat, leadership itu pun kemudian berada di tangan sang penerus Yosua. Bukan hanya sekedar leadership atau kepemimpinan, tapi kepemimpinan, leadership. Dan kendali yang kini berada di tangan Yosua bersama-sama dengan umat yang akan bersiap-siap masuk ke tanah perjanjian, Kanaan. Bukan hal yang mudah. Kalau kita membaca narasi kisah penaklukan tanah Kanaan menurut kitab Yosua, maka kelihat, kelut dan perjuangan yang tak mudah itu nampak di bawah kepemimpinan Yosua bersama-sama dengan umat. Mereka masuk di tanah perjanjian itu. Dan inilah tahap-tahap awal ketika upaya menaklukkan Kanaan dilakukan. Setelah tindakan spionase dilakukan oleh para pengintai, mereka segera harus mempersiapkan strategi apa yang harus diambil. Tapi sekali lagi ini bukan hanya soal kepemimpinan leadership, tapi kepemimpinan leadership yang mau ditunjukkan oleh Yosua, leadership. Karena ini bukan hanya soal Yosua yang memimpin, tapi narasi ini memberikan kesaksian tentang Allah Israel, Tuhan atas sejarah, turut intervensi dalam memimpin, bahkan bersama-sama dengan umat menggenapi janjinya itu dan mempersilahkan umat masuk ke tanah Kanaan. Ini ada leadership, ada kepemimpinan yang terjadi antara Yosua, tapi lebih dari pada itu adalah campur tangan Tuhan sendiri. Dan itu bisa kita lihat dengan hadir simbolisme tabut perjanjian itu. Sebuah kotak yang di dalamnya ada dekalog, 10 firman yang telah menjadi prasasti di dalam 2 bilah batu, 2 keping batu,
2 tablet yang kemudian diusung secara khusus oleh para imam dari suku Lewi. Ini simbol kehadiran Allah sendiri seperti gambaran bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umat. Dan mereka harus melewati sebuah kendala besar, menyeberangi sungai Yordan yang dalam catatan narasi kita sementara sedang meluap karena musim semi baru saja akan mulai, dan itu berarti peristiwa yang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Musim semi adalah saat yang mengerikan secara khusus bagi para penyintas, mereka yang survive, mereka yang bertahan, apalagi harus melintasi menyeberangi sungai Yordan. Karena debit volume air sungai Yordan sementara sedang tinggi sampai bahkan dalam kedalaman 3 meter. Itu terjadi karena embun salju abadi di Bukit Hermon itu mencair, lalu kemudian disertai dengan mulai turun hujan, sehingga semuanya masuk ke sungai, dan debit serta volume air itu pun meningkat jumlahnya. Dan ini yang harus mereka hadapi. Sungai Yordan yang sementara sedang banjir dengan deras airnya yang sementara mengalir itu. Dan tidak ada jembatan. Tapi kita melihat kisah ini menggambarkan tentang kepemimpinan tadi. Tentang leadership. Bahwa Allah turut campur tangan dalam kepemimpinan Yosua. Sehingga kepemimpinannya sungguh menjadi kepemimpinan bersama dalam sebuah sinergi besar antara Allah dengan umat. Yang kemudian mampu pada akhirnya menyeberangi sungai Yordan dengan kaki kering. Tuhan meminta umat ini harus segera menyeberangi sungai Yordan. Ada skenario yang harus dibuat. Ada protokol yang harus dijalani. Dan menarik dikatakan ada physical distancing. Ada jarak fisik yang harus dibuat antara kelompok para imam yang mengusung tabut perjanjian itu, bahkan kurang lebih hampir 1 kilo jauhnya. 1 kilo antara umat yang kemudian siap mengikuti kelompok para imam, para Lewi yang mengusung tabut perjanjian yang di dalamnya ada dekalog, ada tablet, ada 2 bilah batu, 10 firman itu kurang lebih 1 kilo. Dan mereka harus fokus terhadap kelompok pengusung ini, kemana kelompok ini akan berjalan, notabene dengan catatan di bawah kendali Tuhan. Jarak 1 kilo itu saya yakin tak mudah untuk bisa mengamat-amati sudah sampai sejauh mana kelompok para imam itu melangkah sembari mengusung tabut perjanjian. Tapi karena fokus, mereka harus lihat terhadap kelompok para imam ini yang kemudian berjalan paling depan untuk diikuti oleh umat. Dan mereka berhenti di tepi sungai Yordan yang sementara banjir, meluap air dengan arus derasnya itu. Bahkan sampai kedalaman 3 meter. Dan atas kepemimpinan Allah, leadership bersama-sama dengan Yosua, perintah yang mereka ikuti, protokol yang harus mereka jalani dengan baik itu, membawa hasil menarik ketika kaki para imam yang mengusung tabut perjanjian ini menyentuh tepian sungai Yordan. Yang mereka rasakan, saya mencoba berimajinasi, bukan permukaan air sungai Yordan yang semakin meninggi, tapi justru semakin lama semakin merendah. Dan dengan kasat mata mereka melihat sungai itu pun kering. Dari hulu ke hilir, sejauh mata memandang mereka melihat bagaikan ada sebuah bendungan besar. Yang membendung air dari hulu itu untuk mengalir ke hilir itu. Dan kemudian hanya tinggal endapan dari dasar sungai Yordan tanpa ada air dan hanya dasar yang lembab itu saja yang kemudian diinjak oleh kaki para imam, diikuti oleh kaki setiap umat Allah yang menyeberangi sungai itu dengan selamat. Ini kepemimpinan, leadership, karena bukan hanya tentang kepemimpinan Yosua, tapi tentang kepemimpinan di mana Allah turut mengambil bagian memimpin
di dalam cintanya, di dalam kekuatan kasih karunia-Nya dan kesetiaan kepada janjinya bahwa tanah itu, Kanaan, tanah perjanjian itu telah diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, leluhur mereka, dan kini kepada anak-anak Israel yang akan mewarisinya. Tabut perjanjian, sebuah kotak, lalu kemudian ada kayu pengusung, di dalamnya ada 10 firman yang sudah dipatri dalam 2 loh batu itu. Lalu kemudian ditutup tabut itu ada 2 malaikat yang bentangan sayapnya terbentang, lalu kemudian satu dengan yang lain saling bersentuhan, dan bentangan sayap malaikat itu sendiri menjadi gambaran tentang tangan Allah yang terbuka untuk memimpin umatnya dalam setiap langkah yang dibuat, step by step, langkah demi langkah, sehingga tiba dengan selamat sampai ke seberang, memasuki Yeriko untuk kemudian siap masuk ke tanah Kanaan. Tabut itu menjadi simbol tentang kehadiran Allah sendiri. Sama seperti aklamasi yang kemudian dikatakan oleh Yosua bahwa datanglah dan dengarkanlah tentang firman ini, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Dia yang akan menghalau segala sesuatu yang akan menjadi penghalang bagimu. Karena sejatinya Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Ada pengakuan kepemimpinan, leadership dari Allah sendiri bersama-sama dengan Yosua yang hadir lewat komunitas para Lewi dan kemudian umat yang mengikuti dari belakang. Dan menarik, physical distancing kurang lebih 1 kilo ini ada makna terdalam di balik itu. Ada catatan, tetapi kamu harus membuat jarak. Kenapa harus membuat jarak? Karena ada sesuatu yang harus dilihat. Apakah lihat ke belakang? Oh tidak, bukan yang dilihat yang di belakang, tapi di depan. Kelompok yang mengusung tabut perjanjian dengan jarak 1 kilometer itu, sehingga ada sebuah ruang untuk kemudian bisa melihat di depan, bukan yang di belakang. Dan siapa yang di depan? Allah sendiri sejatinya. Yang kemudian datang menjemput dengan kedua tangannya yang terbuka itu untuk siap menggenggam tangan Israel, yang kemudian siap menuntun kaki Israel sehingga kemudian menyeberang sungai Yordan itu dengan selamat. Allah yang di depan, dengan mata iman yang tertuju kepada yang di depan. Sama seperti jarak kurang lebih 1 kilo itu yang kemudian di dalamnya siap fokus pada sebuah titik di mana Allah siap datang menyambut umat dan menuntun umat sehingga menyeberangi sungai Yordan dengan selamat. Mereka teringat kembali detik-detik menyeberangi laut Teberau. Ketika Musa mengangkat tongkat itu dan kemudian laut merah, laut Teberau itu terbelah. Lalu umat itu menyeberang dengan kaki kering sampai dan tiba dengan selamat di seberang. Kejadian itu kembali terjadi ulang ketika umat ini menyeberang sungai Yordan. Leadership, kepemimpinan, di mana Allah sendiri turut campur tangan dan bukan soal hanya sekedar kepemimpinan leadership. Ini soal siapa yang memimpin, bukan soal sang pemimpin. Karena sang pemimpin yang sejati dalam kisah ini adalah Allah sendiri, yang memberikan hikmat kepada Yosua, yang kemudian memegang kendali kepemimpinan itu karena turut melibatkan Allah di dalamnya, dan membawa keluarga besar Israel tiba dengan selamat menyeberangi sungai Yordan. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mensyukuri 39 tahun perjalanan persekutuan kaum bapa. Tentang ayah, tentang bapak, tentang kepala keluarga. Yang bukan hanya soal tentang kepemimpinan seorang ayah, tapi ini soal kepemimpinan sang ayah. Kenapa kepemimpinan? Karena mengandaikan di dalamnya ada Bapa sejati di surga. Allah sendiri yang turut terlibat dalam keluarga-keluarga di bawah kepemimpinan seorang ayah itu, sehingga bukan hanya soal tentang leadership, tapi leadership, di mana Bapa keluarga senantiasa mengundang Bapa di surga untuk mengambil kendali kepemimpinannya sebagai kepala keluarga, membawa rumah tangganya selama sentosa dalam perjalanan mengarungi arus deras sungai kehidupan di hari-hari sulit ini.
Dan tabut perjanjian itu sejatinya menggambarkan kehadiran Allah sendiri di tengah-tengah setiap keluarga, di mana sang kepala rumah tangga memimpin. Sama seperti Yosua memimpin umat Israel menyeberangi arus deras sungai Yordan dengan kedalaman 3 meter yang siap menenggelamkan itu. Tapi sejatinya dalam kepemimpinan Allah, umat tiba dengan selamat. Sama seperti kepemimpinan Bapa di sorga di tiap rumah-rumah tangga Kristiani di hari-hari sulit ini, bersama-sama dengan sang ayah, bersama-sama dengan kepala keluarga, bersama-sama dengan sang Bapa, membawa dengan selamat sentosa rumah-rumah tangga, keluarga-keluarga yang dipimpinnya. Dan di mana tabut perjanjian itu kini? Di rumah-rumah tangga keluarga-keluarga Kristiani. Menarik bahwa di dalam tabut perjanjian kotak itu adalah 10 firman dekalog itu. Representasi Allah sendiri. Sebuah gambaran tentang firman Allah sendiri yang hadir, yang kalau kemudian itu disimbolisasi, ya seperti kehadiran Alkitab yang ada di setiap rumah-rumah tangga kita itu. Yang di dalamnya memberikan kesaksian tentang keterlibatan Allah yang mencinta dan penuh cinta itu. Persoalannya apakah kemudian firman Alkitab itu dibaca? Sama seperti fokus umat dalam jarak 1 kilometer yang harus fokus terhadap tabut yang diusung itu oleh kelompok para imam, para Levi ini. Begitu juga keluarga-keluarga Kristen di bawah kendali bapa rumah tangga membawa keluarganya untuk fokus kepada firman Tuhan. Yang kemudian di dalamnya menjadi kekuatan bagi setiap keluarga untuk bisa bertahan. Ketika setiap kaki masuk di arus derasnya sungai hari-hari kehidupan di akhir-akhir ini yang siap menghanyutkan siapa saja. Tapi firman itu menjadi kekuatan, sama seperti kaki setiap umat Israel yang ketika memasuki sungai Yordan itu, mereka tidak merasakan bahwa air sungai Yordan itu meninggi, tapi makin lama makin surut, dan dengan kaki kering selamat sentosa, mereka melewati sungai itu dalam selamat. Rumah-rumah tangga kita akhir-akhir ini siap diseret oleh arus deras sungai kehidupan yang telah meluluh lantahkan hampir semua sendi. Ada banjir besar yang sementara melanda kehidupan kita akhir-akhir ini. Banjir wabah, pandemi COVID-19. Dan bukan hanya soal tentang kedalaman 3 meter, tapi dia menghanyutkan hampir semua kesempatan untuk bisa survive. Pertanyaannya bagaimana keluarga-keluarga Kristen bisa bertahan? Kalau kemudian kita melihat kesaksian firman ini, tabut itu menjadi simbol kehadiran Allah. Dan umat ini selamat dengan fokus melihat kepada titik di mana tumpuan tabut itu diusung. Itu berarti tidak kehilangan fokus kepada Allah. Tumpuan hanya kepada Allah. Sumber referensi utama hanya kepada Allah. Kekuatan hanya pada Allah. Dan itu kemudian hadir lewat firman yang dibaca, direnungkan. Moga itu jualah yang menjadi sumber kekuatan kita di akhir-akhir ini. Bapak rumah tangga yang siap membawa anggota rumah tangga dan keluarganya untuk dekat dengan firman yang dibaca, yang direfleksikan, yang direnungkan, diberitakan di dalam kekuatan doa. Bapa yang dalam gambaran menghimpun anggota keluarganya dalam kesetiaan beribadah yang di akhir-akhir ini sungguh itu sudah begitu lama tidak pernah bisa terjadi lagi secara ragawi di gedung-gedung gereja karena pintu-pintu gereja itu tertutup. Tapi kini Bapa siap untuk merangkul anggota keluarganya di rumah masing-masing dan kemudian bersama dengan istri, anak-anak, siapapun anggota keluarga berhimpun di dalam kekuatan firman yang memberikan kekuatan kepada keluarga untuk melangkah dan siap memasuki kaki-kaki yang di dalamnya menyeberangi sungai deras kehidupan di akhir-akhir ini yang begitu sulit, yang siap menghanyutkan siapa saja. Tapi percayalah dan berbahagialah bagi keluarga yang fokus kepada Allah, sama seperti Israel yang fokus kepada Allah di dalam kepemimpinan Yosua, di dalam keterlibatan Allah yang memimpin dan membawa umat ini selamat sentosa hingga siap menghadapi Yeriko.
Dan moga firman ini jualah yang kemudian di dalamnya hadir dalam kesetiaan di mana keluarga, bapak keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak siap untuk berada di sekitar sabda Tuhan, menimba inspirasi kekuatan darinya. Lalu doa itu menjadi nafas kehidupan sehingga firman dan doa, firman Tuhan, Alkitab dan doa bagaikan kedua tangan Allah sendiri yang terbuka dan siap merangkul setiap anggota keluarga sehingga dengan selamat sentosa dipeluk dengan kekuatan firman dan doa. Yohanes Calvin menggambarkan iman itu bagaikan kedua tangan ini yang terentang, sekalipun datang dengan kosong tidak membawa apa-apa kepada Allah, tetapi kemudian dengan kedua tangan ini mengatakan, ya Allah, kami datang dan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya untuk Engkau pegang kendali kami. Kami senantiasa mempertaruhkan kepada penyelenggaraanmu, bawalah kami, tuntunlah kami, kendalikanlah kami. Kami datang dengan kedua tangan kami terbuka, sekalipun kosong tidak membawa apa-apa, tapi hidup kami ini kami persembahkan kepada Engkau. Dan bapak-bapak rumah tangga, secara khusus kaum bapak Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, yang mensyukuri 39 tahun kesetiaan Tuhan, mengiring, menyertai, menuntun, memimpin pelayanan kategorial persekutuan kaum bapak, untuk siap mengarungi perjalanan kehidupan yang tidak mudah. Kaum bapak dikaruniakan beragam macam karunia, ya. Tapi ketika itu di luar firman Tuhan dan tanpa kendali Tuhan, maka sia-sialah itu. Kita masih ingat apa yang Tuhan Yesus bilang? Akulah pokok anggur yang benar. Kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku kamu tidak akan bisa berbuah apa-apa. Dan ini persoalannya sekarang tinggal kaum bapak yang menjadi pertanyaan di dalam lubuk hati terdalam, merangkul istri, anak-anak, kemudian mengatakan, sungguhkah aku dan keluargaku berpaut kepada pokok anggur itu? Ataukah jangan-jangan aku dibawa dengan skenario kemampuan berpikirku dan aku sombong dengan keakuanku untuk bisa mengendalikan segala sesuatu tanpa disadari di luar kendali Tuhan. Moga itu jauh. Sikap yang semacam itu tidak seperti itu dalam kehidupan kita. Tapi yang ada adalah kita, kaum bapak, bersama dengan istri, anak-anak, yang kemudian dirangkul dengan kekuatan firman dan berpaut erat bersama-sama dengan Tuhan, sama seperti umat Israel yang fokus kepada para pemimpin kaum Lewi yang mengusung tabut itu, dan di dalam kepemimpinan Allah membawa umat ini menyeberangi sungai Yordan dengan selamat sentosa. Pertanyaan kepada kaum bapak di hari-hari sulit ini, ketika papi, apa yang bisa dibuat? Dan kalau kemudian sang ayah sebagai bapak rumah tangga menjawab, terus terang tidak tahu, tidak mengapa. Karena di akhir-akhir ini dan dalam kondisi sulit ini, ketika orang bertanya apa yang harus kita perbuat dan jawabannya tidak tahu, itu jawaban yang paling jujur. Karena siapapun pemimpin di akhir-akhir ini yang membawa kepemimpinan ataukah kememimpinan, leadership ataukah leadership, akan begitu sulit untuk menjawab apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kita perbuat. Dan kalau jawabannya adalah tidak tahu, wajar dan itu manusiawi. Bapak rumah tangga yang gamang, galau, bingung untuk bagaimana mempertahankan hidup rumah tangga dalam perekonomian yang semakin sulit. Tidak tahu apa yang mau dibuat, sungguh tawar hati, kecut. Tapi moga sebagai kepala rumah tangga, kita membawa ketidaktahuan itu kepada Bapa yang Maha Tahu, yang di dalam kepemimpinannya dengan kita sekalian sebagai kaum bapa, siap membawa rumah tangga kita mengarungi terasnya arus sungai kehidupan yang siap menenggelamkan kita di akhir-akhir ini. Tapi yakinlah, ketidaktahuan kita itu dan sikap kepasrahan kita yang sempurna kepada Bapa sebagai wujud iman dalam gambaran sebagai tangan yang terbuka itu, lalu kemudian siap menyambut kebaikan Tuhan, datanglah kepada Tuhan yang Maha Tahu itu, minta hikmatnya, mohon tuntunannya, sehingga kemudian kita melangkah sebagai keluarga yang selamat di hari-hari kehidupan kita di masa depan. Melangkahlah dengan pasti, yakin dan percayalah
bahwa karunia-karunia kita yang memang kita miliki dan sejatinya terbatas itu, di dalam kendali Tuhan sendiri, sungguh akan memberikan kepada kita kemampuan untuk menghadapi hari esok. Dan semoga kita terhitung sebagai kaum bapa yang membawa keluarga kita kepada firman dan taat kepada firman, membawa kita kepada doa sebagai nafas kehidupan, sehingga bagi dua tangan Allah sendiri yang dengan penuh cinta dan penuh kekuatan merangkul setiap anggota keluarga di dalam selamat, karena Allah sendiri hadir bersama-sama dengan Bapak rumah tangga di dalam sebuah kepemimpinan leadership yang dengan selamat sentosa membawa rumah tangganya mengarungi hari-hari hidup kini dan esok. Dirgahayu Pelkat Persekutuan Kaum Bapa. Tuhan memberkati hari ulang tahun yang ke-39. Dalam selamat sentosa dan dalam tuntunan kasih sayang Tuhan, kita tidak berkekurangan, karena kendali tangan pengasihanlah yang membawa kita kepada jalan damai sejahtera yang sejati. Ulurkanlah tangan kita yang fana ini, biarlah dipegang dalam kendali tangan Tuhan yang penuh kuasa, supaya kita dituntun kepada jalan damai sentosa melewati hari-hari kehidupan kita. Moga peristiwa di Sungai Yordan ini memberikan kekuatan untuk tetap fokus kepada sabda Allah, bagaikan tabut perjanjian itu yang di dalamnya menjadi tumpuan mata fisik iman umat Israel pada saat-saat detik menyeberangi Sungai Yordan. Tuhan kiranya tetap menjadi fokus kehidupan kita, dan Dia menjadi sumber kekuatan sejati dalam hari-hari kehidupan kita, hari ini dan esok. Amin. Mari kita menyambut pemberitaan firman ini. Kita menaikkan nada pujian kita Bakti 281. Atau 5, kita haruslah menggandakan. Tuhan telah percayakan kepada setiap orang, ragam talenta diberikan, dikembangkan, digandakan, dan bersama semua orang percaya di sepanjang segala abad, tempat, dan sejarah, dengan bangkit berdiri, kita kembali mengakui pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Dalam syukur atas perjalanan kehidupan kami sebagai keluarga, di mana hadir sosok sang ayah, bapak rumah tangga, kepala keluarga yang mencinta dan dicinta. Secara sinodal kami berterima kasih untuk perjalanan 39 tahun persekutuan pelayanan dan kesaksian Pelkat Persekutuan Kaum Bapak GPIB yang kami syukuri hari ini di tengah-tengah jemaat GPIB Ebenezer DKI Jakarta. Terima kasih kami telah melihat keteladanan kepemimpinan Engkau sendiri ya Allah, yang hadir di dalam kepemimpinan Yosua, sehingga membawa umat dengan selamat sentosa menyeberangi Sungai Yordan. Adalah kami juga Bapak rumah tangga, kepala keluarga,
ayah bagi anak-anak, suami bagi istri, yang yakin dan percaya di dalam kepemimpinan kami sebagai keluarga dan dalam kepemimpinan kami dengan Engkau yang membawa kami dengan selamat sentosa, maka kami percaya bahwa rumah tangga kami pun berada dalam kendali tangan kasih sayang-Mu. Kami menyerahkan kehidupan rumah tangga kami, istri, anak-anak, bahkan hadir menantu, cucu, bahkan cicit. Biarlah kekuatan kepada firman dan ketaatan kami kepada firman dan kekuatan di dalam doa menjadi bagikan dua tangan-Mu sendiri yang memeluk kami, keluarga-keluarga Kristen, sehingga kami dapat melewati hari-hari kami dengan penuh syukur sebagai keluarga yang selalu mengandalkan campur tangan dan kepemimpinan Tuhan dalam kehidupan kami setiap waktu. Terima kasih untuk ulang tahun yang bertambah. Kiranya momentum ini menjadi inspirasi bahwa setiap kaum Bapak GPIB tidak berkekurangan karunia. Itu semata-mata karena Tuhan hadir dan turut terlibat dalam memimpin, sehingga karunia-karunia kami yang terbatas itu melimpah luah dengan beragam macam kebaikan karena Tuhan yang memegang kendali kehidupan keluarga kami. Karena kami menyerahkan pekerjaan kami menyerahkan rencana kami sepanjang minggu ini, kami merencanakan kehidupan kami sebagai orang tua dalam kebersamaan dengan anak-anak yang masih belia, kecil maupun yang telah beranjak dewasa, untuk setiap cita-cita yang mereka perjuangkan, untuk apapun yang sementara mau mereka raih. Tuhan jaga, Tuhan lindungi masa depan gereja ini, sehingga dalam perkenan Tuhan rumah tangga kami boleh melihat kebaikan Tuhan yang turut memimpin dalam kehidupan kami, di dalam hari-hari kami, di mana kami boleh merasakan kehadiran Tuhan sendiri, karena Tuhan sungguh dalam penuh cinta hadir dan memimpin kami. Karena berkatilah kami ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan keluarga kami sepanjang minggu ini. Hanya cinta Tuhan sajalah yang memungkinkan kami bertahan. Kami menyerahkan rencana yang mau kami buat, Tuhan turut campur tangan, segala sesuatu berhasil di dalam kendali Tuhan, dan kiranya juga untuk kemuliaan Tuhan. Berkati yang dalam kondisi sakit, berkati yang dalam berduka cita, yang kehilangan pengharapan, yang tawar hati dan patah arang. Hanya Engkau sajalah yang memberikan kekuatan, sumber sukacita, penghiburan dan penguatan. Sehingga segala sesuatu hanya di dalam Tuhan sajalah kami kembali tegak berdiri untuk punya pengharapan di akan hari esok, dan melangkah dengan pasti sembari bersyukur menjalani hari-hari kehidupan kami. Karena Tuhan menjaga, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan meneguhkan, Tuhan menguatkan. Dan kami menyerahkan akan kehidupan kami dalam minggu ini sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan yang memimpin kehidupan keluarga-keluarga kami. Kehidupan kami sebagai gereja pun kami serahkan. Berkatilah kami secara khusus di Ebenezer GKI Jakarta. Hadir kami sebagai diaken, penatua dan pendeta, bersama-sama dengan para fungsionaris di unit-unit misioner yang ada, untuk menata akan setiap keberadaan kami yang sejatinya ya Tuhan, beragam macam pertanyaan yang harus kami jawab, dan ketika kami menjawab kami tidak tahu, kayaknya itu menjadi sebuah jawaban yang sungguh-sungguh manusiawi di dalam Engkau. Karena kami mau belajar tentang ketidaktahuan kami itu, tentang apa yang harus kami buat. Karena sejatinya kami tidak akan pernah bisa mengendalikan itu dengan kemampuan kami. Tapi ketika Tuhan turut mengambil bagian dan memegang kendali kehidupan masa depan keluarga termasuk gereja ini, kami yakin segala sesuatu akan tertata, sekalipun kami harus meraba-raba tentang apa yang mau kami buat dengan ketidaktahuan kami itu, untuk bisa bertahan hidup di hari-hari sulit ini. Karena kuatkan dan teguhkan kami sebagai gereja, untuk apapun yang bisa kami lakoni dengan penuh syukur hanya karena cinta Tuhan saja. Dan kami yakin itu karena kebaikan yang Tuhan beri. Karena berkatilah kami sepanjang minggu ini dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan kami sebagai gereja. Berkatilah pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok daerah, Engkau memberikan hikmat di dalam menghadapi krisis yang sementara dihadapi. Kekuatan, keteguhan Kau berikan kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga mengayomi dan membawa warga masyarakatnya untuk bisa keluar dari krisis ini. Dan kami yakin hanya campur tangan Tuhan sajalah. Tuhan selamatkan, Tuhan lindungi, Tuhan tabahkan, Tuhan berkati untuk setiap upaya keluar dari krisis yang sementara kami hadapi. Dan hanya campur tangan Tuhan sajalah membuat kami bisa bertahan untuk dengan niat-niat baik melakukan apa saja yang terbaik bagi kemajuan negeri ini. Karena rahmatilah ya Tuhan pemimpin-pemimpin kami, hanya dalam cinta Tuhan sajalah mereka berkekuatan untuk mengayomi dan memimpin warga masyarakatnya. Kami menyerahkan minggu kami sepanjang minggu-minggu ke depan, Tuhan memegang kendali kehidupan kami, dan segala sesuatu terjadi indah semata-mata karena Tuhan bersama-sama dengan kami semua. Ampunilah akan dosa dan salah kami, jadilah seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami, peliharalah kami,
dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Jemaat, saat ini kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Jemaat disilakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, Bapa Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda penyerahan diri
dan hidup seutuhnya untuk kemuliaan. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih karunia, kami berdoa. Amin. Saudari-saudara, marilah di dalam tuntunan tangan pengasihan Tuhan yang penuh kuasa itu, kita menjalani hari kehidupan kita menyeberangi sungai kehidupan dalam deras arusnya. Tapi yakin dan percayalah, di bawah kepemimpinan Allah, kita selamat sentosa di dalam tuntunan tangannya. Menyambut amanat ini kita menyanyi bersama Gita Bakti 278, Hai umat Tuhan, celikanlah matamu. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.